Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Ria dari Prodi Keperawatan Tingkat 1A. Di video kali ini saya ingin menjelaskan perbedaan antara simbol obat berwarna hijau, merah, dan juga biru. Kemudian saya akan menjelaskan indikasi, kontraindikasi, dosis, nama kimia, nama generik, dan juga efek samping dari obat tersebut. Tonton terus ya guys. Obat dengan simbol berwarna hijau. Obat dengan simbol berwarna hijau dan lingkaran hitam ini dapat dijual belikan secara bebas oleh masyarakat tanpa harus mendapatkan resep dari dokter. Contoh obat bebas adalah berbahan dasar paracetamol yang dapat ditemukan pada merek obat seperti Paramek, Panadol, dan sejenisnya. Nama generiknya adalah paracetamol, nama patennya adalah Panadol, Calpol, Tylenol, Alvedon. Nama kimianya adalah N4-hydropenic etamide. Lalu kemudian ada indikasinya, nyeri ringan sampai sedang, nyeri sudah operasi cabut gigi, dan periksia. Kontraindikasi, gangguan fungsi hati berat, hipersensitivitas. Efek sampingnya adalah jarang terjadi efek samping, tetapi dilaporkan terjadi reaksi hipersensitivitas, ruam kulit, kelainan darah termasuk trombositopenia, leukopenia, neutropenia, dan hipotensi. Penting juga, penggunaan jangka panjang dan dosis berlebihan atau overdosis dapat menyebabkan kerusakan hati. Dosis oral 0,5-1 gram setiap 4-6 jam hingga maksimum 4 gram per hari. Anak-anak umur 2 bulan 60 mg untuk pasca imunisasi periksia. Sebaliknya di bawah umur 3 bulan hanya dengan saran dokter. Infus intravenal lebih dari 15 menit, dewasa dan anak-anak dengan berat badan lebih dari 50 kg, 1 gram setiap 4-6 jam, maksimum 4 gram per hari. Lambang obat dengan huruf K dengan lingkaran hitam dan berlatar belakang merah ini tergolong ke jenis obat keras dan mengandung psikotropika. Obat keras jenis ini tidak bisa didapatkan tanpa menggunakan resep dari dokter. Contoh obat keras adalah pereda nyeri seperti asam mefenamic, spasminal, alprazolam, neuralgin, dan sebagainya. Alprazolam dijual dengan nama generik yaitu Canak, adalah obat golongan benzodiazepin dengan nama kimia 8-kloro, 1-metil-6-fenil, 4-HS triazolo, 4,3A, 1,4 benzodiazepin. Diklarifikasikan sebagai psikotropika golongan 4. Nama paten diantaranya alprazolam, Atara, Calmet, Frikitas, Canak, Ziprak. Indikasinya digunakan untuk mengurangi kecemasan, gejala depresi, dan gangguan panik dengan atau agorafobia. Dosisnya, gangguan kesehatan mental diminum 0,25 sampai 0,5 gram 3 kali sehari, maksimal 4 mg per hari dalam dosis terbagi. Gangguan panik, dosis awal diminum 0,5 sampai 1 mg sebelum tidur malam atau 0,5 mg 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 1 mg per hari selama 3-4 hari. Pasien manula atau pasien dengan gangguan fungsi hati 0,25 mg 2-3 kali sehari dapat diminum sebelum maupun sesudah makan. Cara penyimpanannya, simpan di tempat kering suhu 20-25 derajat Celcius. Efek sampingnya yang mungkin terjadi selama penggunaan alprazolam adalah penglihatan kabur, sakit kepala, mengantuk, pusing, ataksia atau pudarnya kemampuan koordinasi atas gerakan otot, amnesia, kondisi terganggunya daya ingat, kebingungan dan halusinasi, insomnia, gejala kelainan dalam tidur berupa kesulitan untuk tidur, lalu kemudian tremor, getaran atau menggigil yang terjadi secara tidak sadar, hipotensi, tekanan darah rendah, lalu kemudian gangguan saluran cerna termasuk mual, muntah, diare maupun sembelit, ruam kulit, perubahan libido, dikrasia darah atau gangguan sel plasma darah. Kontraindikasinya adalah hindari penggunaan alprazolam pada pasien dengan gangguan hati berat, insufisiensi pernapasan berat, atau paru-paru tidak dapat berfungsi dengan baik. Penggunaan bersamaan dengan
conazole, dan itraconazole. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Contohnya, CTM, chlorpheniramine maleat, anti alergi. Chlorpheniramine memiliki nama generik yaitu chlorpheniramine. Nama patennya adalah aditusin, avicitom, anacetin plus, anaconidin, anaconidin OBH, anaton, antiza, betaflu, bisulfonflu, bodrexin flu, dan batuk. Nama kimia 34-koropenin, N,N dimetil, 3-predin, 2 kg 1 amine. Indikasi, chlorpheniramine digunakan untuk mengobati pilek, bersin, gatal, dan mata berair yang disebabkan oleh alergi pilek atau luka luar atau sakit gigi. Efek samping chlorpheniramine dapat menyebabkan efek samping yang serius. Hentikan penggunaan chlorpheniramine dan segera hubungi dokter jika Anda memiliki detak jantung cepat atau tidak merata, perubahan suasana hati, gemetar, kejang, mudah memar atau berdarah, merasa sesak napas atau sedikit tidak membuang air kecil. Dosis alergi per oral dewasa 4 mg setiap 4-6 jam, maksimal 24 mg sehari. Anak di bawah 1 tahun tidak direkomendasikan. 1-2 tahun 1 mg 2 kali sehari, 2-5 tahun 1 mg setiap 4-6 jam, maksimal 6 mg per hari. Lalu kemudian ada kontraindikasi. Kontraindikasi absolut terhadap chlorpheniramine maleat adalah jika terdapat riwayat hipersensitivitas terhadap obat atau komponen obat ini. Chlorpheniramine injeksi tidak boleh diberikan kepada orang dengan penurunan kesadaran. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.